Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu pertama setelah Epifania, yaitu Minggu penyataan Allah. Allah menyatakan dirinya atas ciptaannya, atas badai, atas guntur, atas petir, atas alam. Dan Allah juga menyatakan dirinya atas diri anaknya Yesus Kristus. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syair lagu yang berbunyi 30 menit kita di sini tanpa suara. Apabila dalam 30 menit berhadapan muka orang yang saling mencintai tanpa suara, maka kehidupannya akan kosong. Apabila ada di antara kita yang harusnya berkomunikasi, berbincang-bincang, tapi karena suatu kondisi dan situasi kita hanya berhadapan muka, menatap wajah orang yang kita kasihi tanpa suara, maka kehidupan itu terasa hampa. Suara itu adalah aset bagi setiap orang untuk menyatakan dirinya kepada orang lain. Apakah dia sedang marah? Apakah dia sedang tertawa? Apakah hatinya sedang gundah gulana, memiliki banyak masalah, atau justru sebaliknya dia sedang bersuka cita? Tanpa suara kita tidak mengerti dan tidak tahu apa yang akan dinyatakan oleh sesama kita. Tanpa suara kita memiliki kehidupan yang tak bermakna. Suara adalah aset secara positif dan juga bisa aset secara negatif. Terlebih kita yang ada di dalam lapas ini, maaf apabila tersinggung. Suara, perkataan mampu membuat orang lain bersuka cita dan mampu membuat orang lain di luar sana berduka cita. Mungkin kita menyatakan, tolong berikan aku uang sejumlah sekian. Kita bersuka cita dengan suara kita, tapi orang yang di luar sana sudah menderita karena sudah memberikan kita uang. Mari kita panjangkan itu dalam hati kita masing-masing. Tetapi apabila secara positif, maka ketika kita bersuara akan ada banyak sukacita di luar sana dan banyak yang mendoakan kita. Ma, aku sudah beribadah. Ma, aku sudah membaca firman Tuhan. Pak, aku sudah berubah. Setelah aku di lapas ini, aku mengerti bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan. Suara harus kita perdengarkan secara positif. Aset yang terutama seorang penyanyi adalah suara. Apabila dia mengalami radang tenggorok, maka dia
tanpa suara tidak akan bisa bernyanyi, tidak akan memiliki banyak uang, tidak akan memiliki nama popularitas yang tinggi, yang terkenal, karena dia memiliki kerusakan di pita suara. Sehingga tidak sedikit banyak artis, banyak penyanyi yang rela menggelontorkan, mengeluarkan uangnya 50 juta per bulan hanya untuk check up pada pita suaranya, agar banyak orang terhibur dan dia pun akan memiliki banyak uang. Dan tidak hanya penyanyi, kita yang tidak memiliki teknik vokal seperti penyanyi di luar sana, kita juga membutuhkan suara. Apabila kita tidak bisa bersuara, suara serak, maka akan ada kesesakan dalam hidup kita. Kita tidak mampu berkata-kata, kita tidak mampu berbincang, tidak mampu menyuarakan apa yang kita ingin suarakan kepada sesama kita. Dan selain itu, suara juga adalah sinyal, tanda bagi kita apa yang terjadi di situasi di sekeliling kita. Apabila ada suara petir, maka kita akan bisa menggambarkan bahwa sebentar lagi akan terjadi seperti ini. Dan apabila ada suara dari toa, diberitahukan kepada seluruh warga binaan, maka kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan berpencar atau justru meninggalkan aktivitas kita dan mulai kembali ke kamar untuk mengadakan apel window. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu apa yang harus kita perbuat ketika kita mendengarkan sinyal suara ketika kita berada di lapas ini. Pemazmur menggunakan gaya bahasa antropomisme, gaya bahasa memanusiakan sesuatu. Sekalipun dia bukan manusia, sekalipun dia benda mati, gaya bahasa antropomisme artinya adalah memanusiakan, seolah-olah benda yang mati ini bisa sama seperti manusia. Allah yang maha kuasa, yang tidak terbilang kuasanya, memiliki suara sama seperti manusia. Ayat 3 sampai ayat 9 dinyatakan bahwa Allah ternyata juga punya suara. Allah punya suara dan suaranya punya kekuatan, punya semarak di ayat 4. Punya kekuatan, punya kuasa dan semarak. Dengan kuasanya pohon aras di Libanon yang notabene adalah pohon yang terkuat, terkokoh, itu bisa terjatuh, itu bisa musnah, dan itu bisa dirobohkan, ditumbangkan dan dipatahkan. Suaranya mengeluarkan api, membuat padang gurun gemetar. Artinya apa? Apa yang mau dikatakan dengan suara ayat Allah yang menggelegari? Artinya kuasa Tuhan, suara Tuhan mengalahkan banyak kekuatan yang ada di dunia ini. Bahkan kekuatan yang tidak terlihat sampai saat ini. Belum sampai kekuatan fisik, belum menampak, belum menonjol, belum menendang, hanya suara Tuhan bisa membumi hanguskan yang ada di dunia ini. Jika kitab Kejadian menyatakan bahwa dengan suara, dengan perkataan, dengan firman, Allah mampu menciptakan dari yang kosong, dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi kita masuk pada hari ini dinyatakan bahwa dengan suara yang ada itu bisa menjadi tidak ada. Suara Tuhan, suara Allah berkuasa, walau bukan termasuk aset sama seperti manusia, walau bukan termasuk aset, suara Tuhan itu adalah semacam senjata, semacam alat bagi Tuhan untuk menghukum, menunjukkan, membuktikan siapa dia sebenarnya. Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak tertandingi, Allah yang penuh karya, berdaulat atas seluruh ciptaannya. Firman Tuhan katakan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Patar dosa luhukna tiadoban di patah. Semuanya terlihat. Bagaimanapun dan kemanapun kita bersembunyi, apapun yang kita lakukan ketika manusia tidak tahu apa yang kita lakukan, ke Allah mengetahui segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita lihat dalam perikop ini? Saya lihat ada 2 poin. Ada 2 poin. Yang pertama adalah kekuatan dunia itu sementara. Kekuatan dunia itu sementara. Dunia penuh kekuatan. Dunia punya kekuatan, punya kuasa. Dunia punya cara untuk membuat segala sesuatu tersiksa dan menderita. Jangan katakan, aku gak yakin dunia punya kekuatan. Dunia punya kekuatan. Ketika iblis sang kegelapan itu memakai dunia ini,
Dan sehingga kegelapan terjadi dalam hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Kita harus percaya ketika iblis punya kekuatan, ketika dunia dan segala isinya punya kekuatan untuk ditonjolkan, kita harus percaya kuasa dan kekuatan Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan dunia ini. Seperti pohon aras di Lebanon yang kokoh, yang kuat, yang tidak mungkin ditumbangkan, yang tidak mungkin dirobohkan, diyakini tidak ada yang dapat menghanguskannya, menumbangkannya. Tapi karena kuasa Tuhan dengan suaranya mampu mematahkan, menghancurkan pohon yang sungguh kuat, bahkan mampu bersemayam di atas air bah. Air bah dicatat Alkitab pernah menghanguskan kehidupan di dunia ini, di bumi ini ketika zaman Nuh. Firman Tuhan katakan, manusia itu, kehidupan manusia itu seperti uap yang kelihatan saja terlihat, sebentar langsung lenyap, tidak memiliki kekuatan apa-apa, kerdil, kecil. Firman Tuhan juga katakan, kehidupan manusia seperti rumput yang layu dan akan kisut. Manusia tidak boleh mengandalkan kekuatan. Ketika dia memiliki kekuatan dan dibantu oleh kekuatan simbolis, dibantu oleh kekuatan dunia ini, maka manusia tidak boleh menyombongkan dirinya dengan apa yang dia punya. Sebab firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan. Namun Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita percaya bahwa kita tidak ada apa-apanya, tapi kita masih menyombongkan diri, maka kita adalah manusia yang terkutuk. Lalu siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Ketika kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kuasa dan kekuatan di hadapan Tuhan, apa yang harus kita sombongkan? Sekalipun kita punya suara yang hebat, sekalipun kita punya kemampuan teknik bernyanyi yang luar biasa, membuat orang terhibur, membuat orang terhipnotis secara positif, merasa bahagia, bahkan sebaliknya merasa tersiksa oleh karena suara kita, tekanan-tekanan yang ada pada kita, senang, bahagia, sukacita, atau sakit dalam bahaya, mendapatkan malapetaka, semuanya berada dalam kuasa Tuhan yang tidak tertandingi. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita sadar dan percaya bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kuasa Tuhan? Maka berikan kekuatan kepada Tuhan, berikan suara kepada Tuhan, berikan kemampuan, talenta, waktu. Apa yang ada pada kita hanya kepada Tuhan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Apa yang ada padamu, apa yang ada padamu, pasaha, peleho, ini Bapak. Karena kita percaya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang boleh kita lihat adalah kekuatan Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Kuasa dan kekuatan Tuhan memberikan damai sejahtera. Dunia sering menyalahgunakan kekuatan yang ada padanya untuk menyiksa lingkungan sekitarnya, untuk menghancurkan kehidupan di sekelilingnya, termasuk manusia di dalamnya. Jika manusia membenci sesamanya, membenci saudaranya, maka tidak sedikit manusia berusaha untuk menghancurkannya, datang kepada dunia dan mengatakan, tolong bunuh dia, tolong siksa dia. Datang kepada orang pintar secara dunia, guna-guna pun dijalankan, kuasa dunia pun dipertontonkan dan dipertunjukkan. Jika dilihat sesamanya berhasil, kaya, mendapat nama, punya jabatan, merasa iri, dengki timbul di dalam hatinya, dicari cara untuk agar seseorang yang sudah membuat dia iri itu musnah, menderita, binasa, tak berdaya, dan dunia berkuasa untuk menolongnya. Dunia berkuasa seolah-olah berkuasa untuk menolongnya. Tidak demikian dengan kuasa Allah. Tidak demikian dengan kemurahan dan kekuatan Tuhan. Sekalipun Tuhan mampu berbuat apa saja, karena Dia adalah Allah pencipta. Sekalipun Tuhan mampu menghancurkan atau menumbuhkan kembali yang sudah hancur bagi manusia, dunia dan segala isinya, Tuhan lebih melihat dan menyadari diri
Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha cinta, dan maha kasih. Kasihnya dan cintanya lebih dikedepankan bagi dunia dan ciptaan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, rancangan yang ada padaku. Rencana yang ada padaku bukanlah rancangan kecelakaan, kematian, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan kehidupan. Ketika kita merasa bahwa hidup kita di tempat ini adalah suatu hal yang dibuat oleh sesama kita, hasil dari pikiran jahat sesama kita, sehingga kita dijebloskan di tempat ini. Kita merasa tersiksa, merasa benci, merasa dendam, dan timbul akar pahit. Firman Tuhan mengatakan, jauhkan itu. Karena kita harus dipercaya kuasa Tuhan memberikan ketenangan, kesejahteraan, kedamaian, sekalipun kita merasa tersiksa di tempat ini. Kita percaya kuasa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, kehidupan setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberkati umatnya dengan sejahtera. Jika kita sadar bahwa Tuhan punya amarah, jika Tuhan punya murka yang menyala-nyala seperti api, maka kita harus jauh lebih percaya Tuhan punya cinta, Tuhan punya kasih yang tak terhingga. Jika kita sadar bahwa Tuhan punya amarah, punya murka yang menyala-nyala, kita harus lebih sadar bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang punya kasih, yang punya cinta tak terhingga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, mari dengarkan suara Tuhan yang menyuarakan pertobatan demi pertobatan dalam hidup kita. Mari dengarkan suara Tuhan agar hidup kita jauh lebih baik adanya, mengarahkan, membimbing, menguatkan, menolong kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat menghadapi banyak persoalan dan problema, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Suara Tuhan berkata pada hari ini, anakku datanglah. Anakku datanglah, ketika engkau berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Anakku datanglah, aku akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan cinta, kasih, agar engkau mampu melewati banyak persoalan. Tuhan Yesus berkata. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan di tengah-tengah ancaman, cobaan. Engkau Allah yang sanggup memberikan kami kehidupan yang jauh lebih baik. Tolong kami, kuatkan kami, untuk kami boleh sadar bahwa kehidupan yang ada pada kami saat ini adalah kehidupan yang sebentar. Pun kami memiliki kekuatan, kami tidak mampu menyombongkannya, sebab Engkau Allah yang jauh lebih berkuasa dan jauh lebih kuat atas apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami hati untuk dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.